Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan teman-teman kemudahan dalam belajar, memberikan kesehatan dan melindungi teman-teman dimanapun teman-teman berada. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kita hari ini akan melanjutkan materi tentang berbakti kepada kedua orang tua ya. Setelah di pertemuan sebelumnya kita telah membahas ya tentang keutamaan ya. Kita sudah membahas tentang keutamaan ya, tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua ya. Di sini banyak sekali ya. Keutamaan-keutamaan tentang berbakti kepada kedua orang tua ya, di mana berbakti kepada kedua orang tua adalah jalan menuju surga. Berbakti kepada kedua orang tua adalah akhlak para nabi dan orang-orang saleh. Berbakti kepada kedua orang tua adalah hukumnya wajib. Nah, pada hari ini insya Allah kita akan membahas yaitu cara berbakti kepada kedua orang tua dan hukum durhaka kepada kedua orang tua. Ini ada dua bahasan ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon agar ditambahkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon ya ilmu yang bermanfaat kepadamu, rizki yang halalan thayyiban dan amalan yang engkau terima. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman sekalian, cara berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana sih caranya? Ya, berbakti kepada kedua orang tua itu seperti apa sih yang harus kita lakukan? Karena kita ingin ya berbakti kepada kedua orang tua kita agar kita bisa masuk surga. Kemarin kita sudah bahas bahwa orang tua adalah pintu surga, kan gitu. Di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, orang tua adalah pintu surga yang paling baik. Yang paling baik, teman-teman. Jadi kalau kita melihat orang tua kita, seakan-akan itu pintu surga saya itu. Itu pintu surga kita itu. Ya. Jadi kalau melihat orang tua itu harus dengan bangga. Wah, saya punya orang tua nih. Ini pintu surga saya. Nah, ini pintu surga saya. Di rumah itu ada pintu surga yaitu orang tua. Lalu bagaimana sih membuka pintu surga itu? Ya, bagaimana caranya berbakti kepada kedua orang tua? Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama ya. Ini bukan batasan ya. Di sini misal ada 6 ya, sesuai dengan buku ya, sesuai dengan buku. Tetapi ini bukan batasan. Berbakti kepada kedua orang tua caranya banyak ya. Oke, kita bahas satu persatu, nanti akan ketemu cara berbakti yang paling efektif itu seperti apa. Yang pertama ya, berbakti kepada kedua orang tua caranya adalah dengan menaati mereka selama tidak mendurhakai Allah. Jadi yang pertama adalah kita harus menaati mereka. Kalau bahasa kitanya nurut, teman-teman. Ya, nurut sama orang tua. Misalkan, jangan ke situ, ya, nanti celaka gitu kan. Biasanya orang tua kan ngasih saran gitu kan. Nah itu kita harus turuti selama tidak memaksiati Allah kan gitu. Selama tidak mendurhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Misalkan, nak, silakan belikan ibu ini garam misalkan di warung. Itu kita harus menaati mereka. Ya, belikan bapak ini mau ngeteh gitu, tehnya habis, tolong belikan. Iya Pak, siap. Itu anak yang berbakti kepada orang tuanya, yaitu menaati mereka selama tidak mendurhakai Allah, selama tidak memaksiati Allah. Kecuali kalau gini, nak, itu di samping itu ada pohon mangga tetangga, silakan ambil. Itu namanya nggak boleh, itu mencuri ya. Atau nak, silakan kamu berjudi ya biar menang. Itu juga nggak boleh ya, itu durhaka sama Allah. Jadi kita harus menaati orang tua selama tidak mendurhakai Allah. Kenapa? Karena ada hadisnya ya, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata fi maksiatillah. Tidak boleh taat kepada orang tua dalam hal maksiat kepada Allah. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Dan taat kepada kedua orang tua, ya salah satunya taat kepada kedua orang tua adalah dalam perkara-perkara yang tidak mendurhakai Allah. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau orang tua menyuruh
Orang tua memerintah selama tidak bermaksiat kepada Allah, selama tidak mendurhakai Allah, hukumnya boleh dan wajib ditunaikan. Karena kalau naruh baju itu jangan sembarangan, disangkutin nih di sini. Siap Bu, siap ayah, siap bapak, siap abati misalkan, kayak gitu. Ya, selama itu kan bagus perintahnya kan. Jangan marah. Kalau gitu doang, jangan. Itu durhaka itu. Ya, kenapa? Karena perintahnya baik. Kecuali kalau perintahnya buruk ya, suruh mencuri, suruh berjudi, suruh pacaran. Nah, itu jangan ditaati kayak gitu ya. Jangan ditaati. Tapi kalau yang baik-baik wajib teman-teman. Karena tadi Nabi SAW la ta'ata fi maksiatillah. Innama ta'atu fil ma'rufi. Ya, itu hadisnya seperti itu. Oke, yang kedua, cara berbakti kepada kedua orang tua adalah dengan merendahkan diri serta mendoakan mereka. Kita di hadapan orang tua itu jangan sombong. Ya, jangan sombong. Nanti teman-teman suatu saat sukses, uangnya banyak, mungkin punya mobil mewah, rumah mewah, ya, tenar dan sebagainya, mungkin seperti itu. Maka teman-teman jangan ya merasa sombong di hadapan orang tua. Tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena ada ayatnya teman-teman sekalian. Teman-teman bisa lihat nih di halaman 90 ya, surat Al-Isra ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah." Nah, dan rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tua. Enggak boleh kita sombong. Wah, nih Bu, nih saya begini nih, ya. Saya pintar nih karena saya rajin belajar Bu. Ini nggak boleh. Kalau di hadapan orang tua itu, ya jangan sombong. Ya kita seperti anak biasa saja. Jangan sombong, jangan suka meninggikan diri. Ya nggak boleh. Serta mendoakan mereka, doain teman-teman. Doanya seperti apa sih, Mister? Banyak. Ya teman-teman nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Misalkan di doa-doa yang mustajab, ya di antara azan dan iqamah, teman-teman doa kepada Allah, ya Allah ampuni dosa kedua orang tua saya, sayangi mereka, jadikan kami orang-orang yang berbakti kepada mereka. Nggak apa-apa, boleh pakai bahasa Indonesia ya selama di luar sholat, atau pakai bahasa Arab ya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, misalkan seperti itu, boleh, nggak masalah. Pakai bahasa Arab juga tidak masalah, pakai bahasa Indonesia juga tidak masalah. Doakan yang baik-baik. Ya, sudah doain belum orang tuanya itu ya? Ya, jangan lupakan orang tua, teman-teman. Ya. Kita harus mendoakan mereka. Ya, karena mereka sangat baik kepada kita. Lanjut, yang ketiga, berbicara lembut. Nih, sama orang tua itu jangan berbicara kasar. Ya, apalagi berbicaranya kata-katanya ya, kata-kata yang menghina, jangan. Ya. Berbicaranya lembut. Ya. Artinya lembut seperti apa sih, Mister? Pelan-pelan seperti itu? Bukan. Lembut itu artinya tidak kasar. Artinya kata-katanya tertata baik, ya. Ya, tidak terkesan menggurui. Lembut berbicaranya. Ya. Misalkan ayah, saya tadi dapat nilai 90. Baik, bicaranya pelan-pelan. Jangan kasar bahasanya. Ini bukan anak pendidikan kalau yang kasar seperti itu ya, anak-anak pasar. Waliyadzubillah ya. Nah, ini kalian dididik untuk menjadi orang-orang yang berakhlak ya. Berakhlak yang paling baik salah satunya kepada orang tua. Ya berbicara lemah lembut, teman-teman. Jangan sombong, jangan kasar bahasanya. Begitu banget sih, mah. Jangan. Kita mengucapkan saja itu adalah durhaka kan, ya, nggak boleh itu. Misalkan itu nggak boleh, dalam di agama kita nggak boleh seperti itu. Kita ngucapin itu aja, nah, itu udah durhaka sama orang tua, teman-teman. Kayak yang keempat, meminta izin kepada mereka ketika hendak pergi. Ya, jadi kalau teman-teman mau pergi, ya terutama konteksnya kalau teman-teman main, izin sama orang tua, Pak saya mau main ke rumah si fulan. Nanti kata orang tuanya sampai jam berapa? Sampai jam sekian. Ya udah, jangan kesoreannya mainnya. Iya, gitu. Atau saya mau belajar sama si fulan.
Ya silahkan, jangan sorean ya. Iya. Gitu, minta izin. Kenapa? Karena penting. Ya. Nih, ada hadisnya nih. Ketika itu ada seseorang yang ya ingin berhijrah bersama Rasulullah, ya. Kata Rasulullah, orang tua ada nggak di rumah? Ada, ya. Lalu bagaimana keadaan orang tuamu? Ya, mereka, ya aku lihat mereka menangisiku karena aku mau pergi, mereka nangis. Artinya apa? Orang tuanya pengen anak ini jangan sampai pergi. Kata Rasulullah, pulanglah kamu, ya, pulanglah dan buatlah kedua orang tuamu tertawa sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis. Ya, artinya apa? Rasulullah menyuruh mereka, orang itu pulang, padahal hijrah itu ibadah kan? Hijrah itu ibadah, tetapi Rasulullah menginginkan agar dia berbakti kepada orang tuanya, jangan sampai membuat orang tuanya menangis. Jadi kalau teman-teman keluar, ya, izin sama orang tua. Kalau orang tua kehilangan, kalau orang tua kebingungan anaknya di mana, teman-teman berdosa ya. Hati-hati. Ya, makanya harus izin sama orang tua, apalagi melarikan diri gitu kan. Biasanya ada nih anak-anak yang mungkin dia melarikan diri, ya kemana pergi, nanti malam-malam baru pulang. Ini nggak boleh kayak gitu, membuat orang tua cemas ya. Yang kelima ya, membuat mereka ridho ya. Artinya apa? Membuat mereka hatinya tuh lapang teman-teman ya. Yaitu dengan menuruti mereka. Ketika kita diperintah ya sama mereka, kita sami'na wa ata'na selama tidak mendurhakai Allah ya, maka mereka akan ridho. Ya, sama seperti kita ya sering membaca di pagi hari, raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuhan, wabil islami dina, aku ridho Islam sebagai agama, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan aku ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Itu kalau Allah ridho ya, Nabi ridho, orang tua pun harus ridho, yaitu kita harus membuat mereka senang, membuat mereka bahagia, membuat mereka bangga. Itu ridho teman-teman ya. Kalau orang tua ridho, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun ridho ya. Ridho Allah itu di ridho orang tua, dan murka Allah ada di murka orang tua. Hati-hati itu ya. Yang keenam, tidak mencela mereka. Hati-hati mencela ini ya. Misalkan kita dimasakin sama orang tua ya, sama ibu ya khususnya, kita mencela, Bu masakannya begini banget Bu, ya Allah saya nggak bisa makan Bu makanan ini Bu, nggak enak. Kita udah mencela dua. Yang pertama mencela ibu kita, yang kedua kita mencela makanan. Hati-hati itu ya. Dosanya dua itu ya, mencela makanan dan mencela orang tua ya. Di sini ada hadisnya nih teman-teman ya, bahwa mencela kedua orang tua adalah dosa besar ya. Termasuk dosa besar adalah seseorang mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa ada orang yang mencela orang tuanya? Ya, kata Rasulullah, dosa yang paling besar adalah dosa mencela orang tua. Lalu sahabat bertanya, emangnya ada dosa mencela orang tua? Emangnya ada orang yang mencela orang tuanya? Maka kata Rasulullah, ya, wahai ya Rasulullah, apa ada orang yang mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ada. Ya, ada, yaitu ia mencela ayah orang lain, kemudian orang itu membalas dengan mencela orang tuanya. Ia mencela ibu orang lain, lalu orang itu membalas mencela ibunya. Ini biasa terjadi di kita nih. Kita sering main kata-kataan ya. Ya. Kata-kataan ibu bapak gitu kan. Misalkan bapaknya Budi gitu kan. Padahal dia namanya bukan Budi, dia namanya Ahmad. Tapi karena bapaknya Budi, kita panggil Budi. Ini mencela ini, hati-hati. Ya. Terus dia ngatain ibu kita, iya Ani gitu kan. Ya. Ini sering terjadi. Ini dosa ini teman-teman ya, mencela orang tua orang lain karena orang tuanya dicela, mencela orang tua kita. Ini nggak boleh, dosa ya, dosa. Nah ini di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi kita nggak boleh mencela orang tua orang lain, ya, agar orang lain tidak mencela orang tua kita, ya, seperti itu. Oke teman-teman sekalian, selanjutnya satu lagi, hukum durhaka kepada kedua orang tua. Hukum durhaka kepada kedua orang tua. Hukumnya seperti apa sih? Maka hukumnya adalah dosa besar. Ya, dosa besar.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengiringi dosa ya durhaka kepada kedua orang tua dengan dosa syirik. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata, seorang Arab Badui datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa besar itu? Rasulullah menjawab, yaitu isyrak. Isyrak itu syirik ya, menyekutukan sesuatu dengan Allah. Ia bertanya lagi, kemudian apa setelah syirik? Beliau menjawab, kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Tuh, sampai di sini tuh. Jadi syirik yang pertama, yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Oke. Contoh durhaka itu kebalikan dari cara berbakti ya. Nih, kalau teman-teman pengen lihat durhaka itu bentuknya kayak gimana sih? Nih, kayak gini. Kita balikin aja. Durhaka itu adalah tidak menaati mereka. Ya. Ya, tidak menaati orang tua, itu durhaka tuh. Disuruh kita membangkang, apalagi mengatakan itu udah durhaka, waliyadzubillah. Merendahkan diri, berarti kita sombong pada orang tua, durhaka. Tidak mendoakan orang tua, durhaka. Ya. Tidak berbicara lembut, durhaka. Tidak meminta izin ketika keluar, durhaka. Tidak membuat ridho, durhaka. Ya. Mencela mereka, durhaka. Nah, kebalikannya berarti ya durhaka itu. Banyak ya teman-teman sekalian. Ini contoh-contoh durhaka ya. Jadi kita harus berhati-hati karena ya dosa yang diawalkan sebelum nanti di hari kiamat adalah dosa durhaka kepada kedua orang tua. Waliyadzubillah. Itu saja dari Mr. Febri, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang salah datangnya dari Mr. Febri sendiri dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.